Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang ada di Samoke, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Dengan NIM saya yaitu 21020502019. Nah, soal yang pertama yaitu bagaimana etika yang biasa Anda lakukan ketika mengikuti perkuliahan daring? Etika saat mengikuti perkuliahan daring yaitu yang pertama, saya hadir di meeting room yang dibuat oleh dosen sebelum kelas akan dimulai agar tidak terjadi keterlambatan. Yang kedua, fokus pada materi yang sedang diterangkan oleh dosen dan tidak melakukan kegiatan lain. Karena dalam perkuliahan daring seperti ini saja, kadang materi tidak dapat saya pahami, apalagi jika tidak memperhatikan atau fokus pada materi sama sekali. Yang ketiga, menghidupkan kamera dan mikrofon saat dosen meminta untuk mengaktifkannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan mahasiswa terhadap dosen, sebab orang berbicara sangat butuh untuk diperhatikan. Dan juga jika pada saat mengaktifkan kamera, diharuskan memakai pakaian yang rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan dosen ataupun teman yang lain pada saat ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Semisal, pada saat dosen menyampaikan materi, tidak memotong pembicaraan dosen. Dan ketiga, teman yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan, jangan sama sekali memotongnya. Nah, yang terakhir yaitu setelah kelas berakhir, pada saat meninggalkan meeting room, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah memberi materi. Soal yang kedua, apakah etika yang biasa Anda lakukan itu telah sesuai dengan Pancasila? Mengapa Anda mengatakan demikian? Ya, telah sesuai dengan nilai Pancasila karena saya menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati sesama manusia serta menjaga kesopanan dan kebaikan budi pekerti di berbagai kondisi. Dan juga pada sila kelima yaitu mengedepankan diskusi dan bertukar pendapat dalam membahas suatu permasalahan dalam sebuah materi. Dan pada saat berdiskusi, saya tidak memaksakan kehendak saya kepada orang lain. Yang ketiga, apakah nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan sekitar Anda telah sesuai dengan Pancasila? Jelaskan secara ilmiah. Ya, telah sesuai dengan nilai Pancasila. Di lingkungan saya banyak yang telah menerapkan etika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, dalam sila pertama, masyarakat di lingkungan saya membina kerukunan hidup antar sesama masyarakat. Dalam sila kedua, masyarakat di lingkungan saya tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Dalam sila ketiga, ketika salah seorang warga di lingkungan saya mengalami kesusahan atau terkena musibah, masyarakat di lingkungan atau desa saya berbondong-bondong untuk membantunya. Hal ini menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan serta dalam membantu warga yang kesusahan. Dalam sila keempat, semua masyarakat di lingkungan saya berantusias dalam mengikuti pemilihan umum. Dalam sila kelima, menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya. Nah, soal yang terakhir, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem etika? Bagaimana konsep etika yang terdapat dalam Pancasila? Jelaskan secara ilmiah. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara hierarkis, nilai sila pertama bisa dikatakan sebagai nilai tertinggi karena nilainya bersifat mutlak, sebab seluruh kebaikan diturunkan dari nilai ini. Maka
Suatu perbuatan baik tersebut harus sesuai dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Nah, dalam sila kedua, suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu keadilan, dan keadaban, sehingga menghasilkan nilai kesusilaan. Selanjutnya dalam sila ketiga, suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Dalam sila keempat, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui perbuatan belum tentu baik apabila belum disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak. Namun perbuatan baik jika didasarkan pada musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah dan kebijaksanaan. Terakhir dalam sila kelima, suatu perbuatan baik dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat. Mungkin seperti itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.